Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya praktikan Plangben 2024. Saya akan men, mentutor semua kebutuhan 4 ini. Ya, mengingat dari yang kejadian minggu lalu, jadi sepertinya tutor lebih cepat dan lebih efisien waktu ya. Oke, pertama, jadi kita sudah tahu ada nih, aku akan menggunakan soal contoh. Jadi, pertama adalah untuk rumus PI itu eh di sum dulu. Kan dari sini ya. Apa sih? Dari setiap stasiun di sum. Sum semuanya gitu, di drag. Terus jumlahnya pakai counta. Jadi nih nyari jumlah yang terdapat di stasiun itu. Saya di stasiun 1 ada 11 dan seterusnya. Oke, selanjutnya dibagi untuk mendapatkan PI. Jumlah kelimpahan dibagi total kelimpahan di stasiun tersebut. Seperti ini. Habis itu di drag aja, drag bawah, ya drag kiri gitu. Ya, drag kiri, drag bawah gitu. Drag bawah sih sebenarnya. Oke, drag bawah aja. Soalnya ini kan beda ya kelimpahannya. Jangan lupa di string ya untuk totalnya. Gitu. Jadi semuanya ini di string. Setelah di string baru drag ke bawah. Drag ke bawah gitu. Semua drag ke bawah. Oke. Selanjutnya uh, jadi si pi yang tadi kita temuin dikali len pi itu sendiri. Jadi yang ini 0,0043 dikali len 0,0043. Hasilnya seperti ini. Terus ya drag kiri, terus drag bawah, serah. Nah, habis itu yang 66-nya ini del aja. Di del. Setelah di del, kita cari indeks keanekaragaman atau diversitasnya. Di sum aja ini si pilihan pi-nya untuk setiap stasiunnya. Di sumnya ini kayak gini ya guys. Apps dalam kurung sum. Jangan lupa apps-nya ya. Apps sum. Karena kalau nggak apps itu nanti hasilnya minus. Minus semua ini. Oke. Habis itu untuk indeks keseragaman, hasil dari indeks diversitasnya atau H aksen ini dibagi sama jumlah spesies atau jenis yang ditemukan di stasiun tersebut. Jadi seperti ini. Seperti yang dilihat, ya, tinggal drag aja ke kanan gitu ya, ini ke kanan gitu. Habis itu untuk indeks dominansi itu sum square, sum SQ dari si pi. Habis itu drag ke kanan untuk mendapatkan sum SQ tiap stasiunnya gitu. Oke. Habis itu untuk bisa ini bisa dilihat dari syaratnya. Nah, syarat ini tuh berbeda. Ini tuh menurut syarat perairan apa dan ini tuh menurut syarat perairan apa. Nah, di perairan ini nih yang kita sedang ya analisis ini contohnya. Lebih cocok ternyata aku nemunya tuh lebih cocok di kalau kita mengikuti ODUM. Nah, jadi ini tuh tergantung perairannya. Bisa jadi ini tuh buat Indonesia, bisa jadi ini tuh buat perairan di Michigan Lake atau semacam itu yang di luar sana, di luar Indonesia. Oke. Nah, di sini kan negara-negaranya bisa dilihat itu dia tuh 1,8. Jadi dia tuh sedang. Terus keseragamannya itu 0,7 yakni mendekati 1 jadi tinggi. Lebih daripada 0,6 jadi dia tinggi. Untuk dominansinya itu relatif rendah karena mendekati 0. Jadi artinya relatif rendah tuh jadinya tidak ada yang mendominasi relatifnya. Nah, ini juga ternyata hasilnya tuh sama semua, relatif sama semua. Nah, interpretasi diketahui bahwa semua stasiun di perairan tersebut memiliki keanekaragaman yang sedang. Jadi stabil komunitasnya tuh sedang. Stabil komunitas itu bisa ditentukan dari keanekaragaman ini. Nah, keseragamannya tinggi, jadi tingkat kemerataan taksanya itu merata. Terus tidak ada spesies yang mendominasi karena relatif rendah dominansinya. Oke, next.
untuk, nah, indeks Nigard. Jadi tuh yang benar itu ini tuh per genus. Karena harus emang lebih spesifik. Yang kemarin tuh kalau cuman kayak dari eh kelompok kelompok apa namanya, kelompok kelas itu terlalu to the point, walaupun hasilnya emang sama ya, tapi yang lebih tepatnya ini harusnya tuh berdasarkan genusnya, kelompok genusnya, walaupun hasil sama eutrofik tapi tetap harus dari genusnya. Oke, tinggal kopas aja ini genusnya saja. Nah, yang ini aku warna-warnain tiga biar sesuai sama kelasnya gitu. Basil ini, terus kloro tuh hijau, cyano tuh hijau. Kloro itu kuning, cyano itu hijau. Nah, oke. Dan hasilnya tuh ternyata seperti ini setelah kita lihat di jurnal-jurnal dan lihat di Wikipedia dan lihat di ChatGPT atau apalah itu, ternyata ini tuh dia tuh tidak termasuk dari kelima kelompok ini. Nah, Secotella tuh termasuk sentrik diatom. Nah, itu tulis satu sebagai benar. Yang yang enggak termasuk apapun kelompok ini nggak usah diisi apa-apa ya. Nggak usah isi nol, nggak usah isi strip. Nggak usah isi aja, diitemin aja gitu kayak gini. Oke. Chlorella ternyata Chlorococales, Pennimitodesmit, Ultrix itu chloro, sama Merismopodia itu ternyata juga Chlorococales. Habis itu tinggal di sum semuanya. Sum semuanya di drag ke kanan. Oke, habis itu bisa dilihat dari indeks Mixophyciae. Nggak ada yang Mixophyciae, nanti 0 gitu. Terus indeks Chlorophyciae kan ada 3 dari Chlorococales. Nah, ini tuh dibagi sama yang berapa desmit yang kita temukan. Jadi 3 bagi 1 yaitu 3. Sentrik diatom sama sentrik diatom itu berarti yang di diatomnya tuh berapa? Oh, bentar. Nah, ini ditemuin berapa diatom versus berapa desmit, 1:1 berarti 1 kan. Nah, untuk gabungan Nigard itu berarti Miro tambah Crocares tambah sentrik tambah Euglenovita dibagi berapa desmit yang ditemukan. Jadi semuanya tuh versus desmit pokoknya. Jadi di sum semua ternyata 4:1 kan, jadi hasil 4. Nah, hasilnya itu lebih dari 2,5, jadi eutropik. Nah, ini interpretasinya. Oke. Selanjutnya indeks subpublic Pentel and Box. Pentel and Box ya sama kayak tadi, ini kopas aja. Terus ya terserah ini mau yang akan tes sampai sinedra di atas atau yang hijaunya di bawah atau yang kuning tengah, terserah ya. Oke. Yang bikin simpelnya segampangnya yang kalian mau gitu. Oke, habis itu kelimpahannya di kopas gitu. Ini kan buat stasiun 1 ya, kopas saja. Sesuai sama iniannya, spesiesnya atau apa gitu. Jadi tergantung kalian ngeletakinnya apa ya. Jangan ininya tuh Chlorococales tapi kelimpahannya malah yang ini gitu, jangan ya. Jangan, harus sesuai. Oke. Sebelum itu juga kita tentuin skornya. Nah, ini tahu Chlorococales dan bla 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 ini skor ini berapa ini dari sini. Mana sih? Ini ya, benar. Dari sini, jadi kelompok yang apapun itu jenis yang dari Cyanophyceae itu S, 4. Tetapi yang Chlorococales itu termasuk 2. Nah, makanya ini si Merispopodia itu 2 daripada 4 gitu. Karena ini lebih spesifik gitu. Oke. Untuk yang di atom atau basil itu semuanya 2 gitu, 2 gitu. Nah, ini 2 itu apa namanya? Oh, Chlorophyceae. Ya, buat yang Chlorophyceae itu 2 gitu. Dah. Nah, berdasarkan yang sebelumnya, siapa namanya? Si Penium kan Desmit. Nah, dia tuh termasuk. Nah, untuk Chlorella sama si Ulofrix itu tidak termasuk dalam sini ya. Si Chlorophyciae. Jadi kita nolin aja gitu. Nggak termasuk subtropik.
Oh enggak, dia tuh termasuk work-vocales. Nah, berarti 2 bener. Oke, yap, 2 bener. Nah, ini Desmit jadi 1 ya. Oke, limpahannya di kopas. Jangan lupa di sum ya. Sum score-nya tuh berapa gitu. Nah, untuk hanya ini lumayan PR. Kenapa PR? Karena kita harus ada beberapa step. Kita tentuin maksimum dari kelimpahannya dulu. Nah, yang paling tinggi itu ternyata 38.000 satu sekian ini. Nah, dari sini kita mau cari, kita mau bagi biar jadi kayak gini nih. Nah, ini dapetinnya dari mana? Dari sini nih. Si ini, siapa namanya? Yang maksimumnya tadi, dari stasiun tadi, dibagi 3. Berapa? Terus dibagi dibagi 2. Nah, berapa? Nah, ini dari sini kita tahu ini. Jadi pokoknya 1 sampai 102.719 itu pokoknya dia tuh hanya satu. Terus jenis yang memiliki kelimpahan 107.20 sampai 205.000 sekian ini berarti 3. Terus yang di atas 2005 sekian ini sampai 308 itu berarti 5. Nah, nih PR-nya ini. Jadi maksud formula ini adalah jika yang kita pilih di sini si kelimpahan si ya Crococcus ini lebih dari si 205.000 sekian ini, jadi dia nilainya tuh 5. Nah, kalau bukan berarti masukin lagi kita jika si nilai kelimpahan ini lebih dari 102.000 sekian ini berarti baru 3. Terus kalau enggak lagi, yang berarti jika siapa namanya? Si Y3 Y3. Si ini kelimpahan ini sama dengan 0. Kan ini kan ada yang 0 nih. Maksudnya kayak emang nggak terdapat kelimpahannya. Jadi dibaca itu sama si Excel tuh 0. Jadi yang benar untuk nilai yang 0 adalah 0. Terus kalau bukan berarti sisanya berarti 1. Yaitu 1 sampai 102 sekian gitu. Nah gitu, habis itu tinggal drag gitu ke bawah. Jangan lupa di sum. 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 Nah, udah dapet nih S sama H-nya, skor sama H-nya. Tinggal dikali aja. Gitu, kali drag ke bawah, terus di sum. Oke, sum. Nah, buat yang stasiun 1 berarti kita tahu bahwa nih cara dapetin S gedenya, indeks subproduknya itu si S sum dari S kali H dibagi sama si H. Nah, kita tahu tuh 2,4. Jadi diketahui bahwa nilai indeks subproduk adalah 24. Berarti perairan stasiun 1 tersebut tercemar sedang, desa publik ini ada nilainya. Nah, tuh berdasarkan nilainya kan. Oke. Untuk selanjutnya sama buat stasiun 2 ini kayak gini. Kelimpahannya disamain dengan ini, skornya sama kayak tadi. Penium tuh berarti 1. Cari max-nya. Max-nya dibagi 1, max-nya dibagi 2, dikali 2/3 gitu. Habis itu diketahui persyaratan untuk if-nya buat si H-nya. Tinggal kopas-kopas aja sih kalau buat ini. Dan selanjutnya sampai akhir. Nah, pokoknya apapun itu hasilnya yang buat contoh ini kayak gini. Buat stasiun 1 tuh sedang. Stasiun 2 itu sedang. Stasiun 3 itu kuat atau berat. Mesosaprobik. Stasiun 4 itu sedang. Oke. Final. Nah, ini berdasarkan yang tadi, kita kopas aja ini biar gampang. Udah, kopas semua ke sini. Sesuai dengan giniannya. Nah, habis ini kita kelompokin Mixo itu A, Core Centric itu C, Eugenia itu B, Desmit itu D. Nah, habis itu kita isi kode sesuai dengan yang kita temukan dari wiki atau jurnal atau apapun itu. Habis itu kita sum. Nah, sum kayak gini sama kayak tadi. Sum semuanya, bla bla bla. Nah, ini kan 3, ini 1, ini 1, ini sisanya 0. Nah, berarti koefisien subprobik itu ketahuan ini kayak gini. Nah, rumusnya tuh pokoknya sama kayak gini. Habis itu diinterpretasi sesuai dengan ini.